sahla wa anta cita sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, kita lanjutkan ya langsung. Silakan urutan pertama. Mana saja. Iya, tafadholi. Lanjut ke nomor 7 ya. Iya. Tilka sururun tilka sururu maksurah. Itu tempat tidur yang patah. Ya, itu adalah tempat tidur yang patah. Nah, yang rusak bisa ya. Rusak patah bisa. Taib, lanjut berikutnya. Umi Nurul. Ya. Nomor 8. As-sa'atu labaniyatu rahisah. As-sa'atu yabaniyah rahisah. Ya, rahisatun. Nah, artinya jam apa yabaniyah? Jam dari Jepang ya, jam Jepang ya. Jam Jepang, rahisah apa saudara? Rakisa apa? Murah. Ayo, Umar. Murah. Iya, murah ya. Murah. Lanjut berikutnya. Murah gitu ya, saudara? Ya, jam Jepang itu murah. Jam Jepang itu murah. Nah, lanjut. Silakan Umi berikutnya. Siapa? Oh, Umi Sina kayaknya nggak ada. Umi Nia. Nah, saudara. Hadhil humuru alhamiru lil fallahi. Keledai ini milik petani. Ya, keledai ini. Ini kumur berarti sama ya? 6, saudara. Iya, jamak. Berarti Keledai ini milik petani. Al-hamiru. Jadi jamaknya himarun itu humuru, al-humuru atau al-hamiru. Ada dua ya. Satu, ini dua. Keledai. Nah, di sini karena dia kemarin langsung dijelaskan ya, persoalan. Kemarin langsung dijelaskan ya, Umi ya. Namun, saudara. Jadi karena di sini jamak taksir muru ya, maka isim isyarah yang digunakan adalah mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Adapun ini tidak mempengaruhi milik ya, li di sini menunjukkan kepemilikan lil falahi. Nah, kemudian yang nomor 8 tadi kita mundur ya, sekitar as-sa'atul yabaniyatu ini dua isim yang sama-sama ma'rifah, ma'rifahnya dilekati alif lam. Ya, ini menjadi mubtada, as-sa'atu mubtada, kemudian al-yabaniyatu itu sebagai sifatnya, rahisatun itu mubtadanya, afan khobarnya. Ya, di sini maka mubtada khobar harus sama-sama jenisnya muannas dan bentuknya dalam keadaan mufrad. Kemudian yang nomor 7 tadi, tilka sururu ini sama seperti dengan 9, as-sururu, di situ jamak taksir yang tidak berakal, sehingga isim isyarah yang digunakan adalah mufrad muannas. Adapun tilka di sini untuk yang jauh, tilka sururu maksur. Nah, untuk ini ya maksuratun maka dia menggunakan khobarnya itu berupa mufrad muannas. Ya, tilka mubtada as-sururu di situ sebagai badalnya, kemudian maksuratun sebagai khobarnya. Lanjut berikutnya nomor 10 silakan. Saya saja. Ya, silakan ya. Aina kitabakunna Kutubu kunna. Oh, kutubukunna ya akhwati Ya akhwatu ya akhwatu atau akhwati
Iya, kenapa dibaca akhwati? Eyang. Iya. Akhwat. Iya, akhwat. Sebab dibaca majrur apa? Kenapa Eh, dibaca kasroh? Menurut Eyang nih, kira-kira apa? Dikeluarkan pendapatnya. Coba. Iya, karena ada nggak tahu akhwat atau akhwati. Ya, akan dibaca doma ya karena di sini ada huruf ya nida ya panggilan. Jika tidak ada Ya, yang menyebabkan dia kasroh, ya kasroh itu disebabkan 3 hal. Yang pertama jika didahului oleh huruf jar. Yang iya, kedua apabila dia betul. sebagai mudhof Ada huruf jar ilaih. ini. Yang ketiga, sebentar saya jelaskan Eyang, mohon maaf. Yang ketiga apabila dia menjadi tawabi atau pengikut. Maksudnya, kenapa menjadi pengikut? Apabila di depannya itu sudah majrur, berarti dia mengikutin ya, harus dengan kasroh. Nah, di sini tidak dibaca dengan kasroh, tapi dibaca dhamma karena di sini di depannya ada huruf ya nida. Tidak ada yang menyebabkan kalimat ini menjadi kasrah. Seperti itu. Bisa dipahami, Eyang Ma? Oh gitu. Ya, saya tadi kalau akhwati, saya nyari huruf jar kok nggak ada huruf jar. Berarti akhwatu ya. Iya, biasanya tuh kebiasaannya gini kita bacanya itu kenapa kasroh akhwati akhwati maknanya itu ya bukan akhwati ya tapi akho bukan sukun ya. Kalau kita nulis tulisan Latin itu para umat sekalian yang perlu diperhatikan bukan akhwat ini bukan tapi kho-nya ini fathah akhwat. Oh, iya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, yang biasanya misalnya nulis pakai tulisan Latin nih terbiasa dengan akhwat-akhwat. Nah, ini dibetulkan lagi ya. Dibetulkan lagi. Jadi, kenapa di akhwati? Biasanya tuh di kita kebiasaan mengidofakan dengan domir ya mutakalim. Nah, ini kasronya bukan sebab didahului oleh huruf jar karena dia beridofah dengan ya mutakalim. Sehingga kasrohnya mengikuti. Maka di sini kasroh akhwati. Maknanya saudari-saudariku. Seperti itu. Ya, Iya, fil. semoga bisa dipahami. Ya. Selanjutannya iya fil fasl. iya di dalam. Ya, Iya, fasli. fil. Ya, hianya di sini kembali kemana? Dari ini karena mu'annas. Iya, Ya, mu'annas patunya. sebentar, sebentar. Yang mah? Dia karena dia mu'annas. Enggak, Iya, di sini ada domir ya. Ya, di sini domir ya memang mu'anas. Cuman dia kembalinya kemana? Menggantikan siapa? menggantikan akhwat tuh. Menggantikan kutub ya, menggantikan kutub. Oh, Bukan menggantikan. akhwat ya. Kutubu kalau menggantikan akhwat berarti di sini hunna ya, hunna. Tapi karena dia menggantikan jamak taksir yang tidak berakal, maka di sini kita memakai iya ya. Setiap jamak taksir yang tidak berakal maka dihukumi mufrad muannas. Ya, di mana buku-buku kalian ya saudariku ya, saudariku, ia ada di kelas. Ahsan. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, sakilah khairu saja. Amin, Mbak Yakum. Safakilah wa afaki yang lekas membaik ya. Flu-nya. Ya, Baik, di sini ada nomor 10 aina ya. Di sini adalah kata tanya atau isim istifham namanya. Yang bermakna di mana. Ya. di mana? Kemudian setelahnya di sini ada isim kutubu. Dia beridhofa atau disandarkan ke dalam domir hunna, kutubu hunna. Apa kutubu kunna, afan kunna. Ya, berarti ini kunna ini antunna. Ya, lawan bicara domir
mukhatab, ya, domir mukhatab. Di mana buku-buku kalian, ya akhwati, wahai saudari-saudari. Seperti itu. Dia fil fasli, ada di kelas. Jadi di sini dia menggantikan domir kutub, bukan untuk domir apa namanya, untuk kutub, ya, bukan untuk akhwat. Kalau menggantikan akhwat di sini bukan hiya, tapi Hunna. hunna. Nah, lanjut berikutnya, silakan nomor 11. Nomor ya saja. Iya. Ada kitabi watilka kutubu akhi. Ini buku saya dan itu adalah buku saudara saya. Ya, coba diulang lagi bacanya. Ya. Kitabi watilka kutubu akhi. Ukhti. Ya. Ukhti. Nah, ini buku saya dan itu buku saudara perempuan saya. Di sini bedanya kitabi dan kutubu apa ya? Kitabi. Berarti ada ini bukan kitabi. Ya? Ini bukan kitabi. Oh, kutubi. Iya, kutubi. Sama-sama jamak ya. Sama-sama jamak. Nah, di sini kutubi karena dia beridhofah dengan yang mutakalim ya. Ini ya. Maka di sini baknya harokatnya kasar. Adapun di sini dia tidak beridhofah. Maksudnya tidak beridhofah dengan yang mutakalim ya. Dia beridhofah dengan kata ukhti ya, kutubu ukhti ya, buku saudari saya. Ini adalah buku saya dan itu adalah buku saudari-saudari saya. Mumtaz. Lanjut berikutnya nomor 12. Saya Ustazah. Baik. Silakan. Baik saja. Hadihi maktabu at-tolabi. Maktabu Tullabi. Maktabu tullabi. Hadihi maktabu tullabi. Diulang saja. Hadihi maktabu tullabi. Ya, hadihi maktabut tullabi. Maktabut tullabi. Baik, meja ini meja ini kepunyaan para pelajar ya Ustazah. Ini adalah meja-meja para siswa. Ya, ini adalah meja-meja para siswa. Maktabu afan. Tadi maktabu ya bacanya. Makatibu. Yang betul makatibu ya. Makatibu. Ya, jamak. Iya, jamak taksir ya. Hadihi makatibut tullabi. Hadihi makatibu. Ya Ustazah. Ya, silakan. Hadihi makatibut tullabi. Nah, ini adalah meja-meja para siswa ya. Maka tibut tulabi ini bentuknya mudhaf ilaih ya. Hadi sebagai mubtada'nya, kemudian maka tibut sebagai khobarnya, dan dia juga sebagai mudhaf, at-tulabi sebagai mudhafun ilaih. Mumtazah. Berikutnya lanjut di Terima kasih saja. Terima kasih. Dadah. Silakan berikutnya. Fi hadza syari'i fanadiku kabiratun. Fi hadza itu apa sih Ustazah? Fi hadza. Di jalan. Oh. Bukan loh. Di apa kalau syari'i jalan hotel yang besar itu ini ya berarti di sini di mana di apa sih Ustazah?
Di jalan ini, jadi kita mengartikannya nggak letterlock banget ya. Jadi kita Oh, lihat konteksnya seperti misalnya fi hadzal syari, di jalan ini, nah gitu. Jalan ini, ya oh. jalan yang hadi berarti ini kayak sebuah apa namanya pernyataan gitu dari seseorang. Fi hadzal syari. Di ja- Fanadiku. hotel besar. Di jalan ini ada hotel besar gitu atau gimana ya? Hotel-hotel besar, ya. Di jalan ini hotel-hotel besar. Oh, Ya seperti itu. Fanadiku ini adalah jamak taksir, mufradnya adalah fundukun. Dukun. Ya, fundukun. Tunduk. Berikutnya ada masih enggak? Sudah selesai ya, sudah selesai ini tadi sebelumnya adalah tidak khabar. Taib. Kita lanjutkan ke tamarinu. Latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini dia mengikuti yang sudah ada di depan tadi ya. Ya, silakan dilanjutkan. Aina, Meli. ya pun sesuatu mohon bimbingannya. Ainal kitabu al-jadidatun. diperhatikan jamak taksir atau mufrad itu Umi? Apa sih? Oh, kutubu. Kutubu. Iya. Ainal Ainal kutubu. Ainal kutubu al-jadidatun. Di mana menurut teks yang tadi kita baca tadi di atas tadi di mana? Jawablah pertanyaan. Aina kitab yang baru. Di Jadi mana Aina di mana? buku-buku yang baru? Jawaban Di mana kitab yang baru? Di di mana mana kitab buku-buku yang yang baru? biasakan kalau kitab itu kita Oh, terjemahkan dengan buku ya. Di mana buku-buku yang baru? Oh, Kemudian buku dilihat lagi mufrad atau jamak ya. Kalau mufrad berarti satu, kalau jamak ya kita sebutkan jamaknya. Di mana buku-buku yang baru? Di mana buku? Di mana buku yang baru? Di mana buku-buku yang baru? Jamaknya apa, Umi? Hiya fi hiya fil maktabati. Iya. Hiya fi maktabati. Ya, hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Nah, ya, memakai hiya domirnya karena di situ al-kutubu. Baik, lanjut berikutnya soal nomor 2. Silakan kasiran Ustazah. Iya, kok. Abwabas sayaratu maftuhatun. Nomor 2, Umi. Ini ya nomor 2. Man hazihil. Oh, Dua. Ya. Liman hadhil buyutul kabiratu. Di mana buyut? Di mana atau apa? Di mana? Liman. Kalau di mana itu aina, ini liman. Liman. Liman hadhil buyutul kabiratu. Buyut rumah ya? Apa ya? Liman lupa lagi. Ya, Umar, tahu nggak? Ini maksudnya yang tamarin yang pertama ini jawabannya merujuk ke mana? Sendiri ya Ustazah? Sebelumnya Ustazah. 1 sampai Sebelumnya 13. kita Ya, sampai 13. pekan lalu sama hari ini kita bahas yang apa namanya pernyataan-pernyataan yang di atas tadi kan. Nah, ini nggak ngarang sendiri ya. Ya, milik siapa ya rumah-rumah besar itu? Milik siapa rumah besar itu? Hiya fil mudiri syirkati.
Gimana, gimana? Hiya fil mudiri syarikati. Artinya gimana? Hiya fil mudiri, Umi? Miliknya direksi ya Ustazah. Li, bukan fil. Hiya Ah, li. Oh, Heeh. hiya lil mudiri syarikati. Ini Bukan, nggak ada hanya. Li saja, nggak ada lil. Li. oh enggak. Hiya li mudiri syarikati. Miliknya direktur. Rumah besar itu milik direktur. Iya. Nah, lanjut. Mudiri aja ya. Mudiri. Jazakallah khair Ustaz. Umitri. Iya. Nomor berapa ya tadi? Silakan nomor 3 Umi. Nomor 3. Bismillah. Nomor 3. Hadihi ad-darot ad-darot. Nomor 3 Umi. Oh iya, nomor 3. Apa nih? Umitri sakit? Enggak usah. Ketiduran? Iya, hampir ketiduran tadi Ustazah. Lagi saum apa Ustazah? Lama sah. Ya. 3 ya. Nomor 3. Abau Abawa. Abawa abwab abwab abawa Waba? Hiba? abawa bas saya rotu Abawabu. Doma. Bukan fathah ya? Ada yang menyebabkan dia jadi fathah. Maka di sini doma. Nggak ada yang menyebabkan dia kasroh. Maka di sini doma. Tidak ada huruf jar, maka dia doma. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia fathah. Misalnya inna atau kana, ya. Berarti di sini doma. Abwabus saya apa? Rota, roti, rotu. Hah? saya Saya rotu ya rotu. rotu. Nah, coba biar fresh lagi ya. Saya kasih pertanyaan ya Umi ya. Biar nggak ngantuk. Kenapa dibaca saya rotu? Kenapa doma? Abawa saya rotu. Karena Nah, ini sudah sering loh ini. Bentuk kalimat seperti ini kita jumpai dan kita jelaskan. Ayo, barangkali masih ingat, Mitri. Coba diingat-ingat bentuk kalimatnya apa sih ini? Abu-abu saya ro. Tinggal kasroh, doma atau fathah. Taknya. ya, karena dia ini ya menunjukkan muzakkar salim ya Ustaz. Bukan itu maksudnya, Umi. Tidak ada hubungannya dengan mudzakkar salim. Oh iya. Karena dia Ya, Bapak. Ya, Anak tunggu. Ingat-ingat kali. Kelihatan banget dari kalimatnya perbedaannya. Kira-kira apa perbedaan dari kalimat itu? Sebelum menjawab ini bentuk kalimatnya apa? Kalimat pernyataan kah? Kalimat pertanyaan kah? Kalimat pertanyaan Ustaz. Kalimat Pertanyaan. yang menunjukkan kalimat pertanyaan di sini mana? Ada tanda tanya ini. Iya. Bukan ya? Ya, selain ini apa? Mana yang menunjukkan dia bahwa kalimat ini sebuah pertanyaan? Dia pertanyaan apa? Fiil ya? Fiil. Tidak ada hubungannya dengan fiil. Oh, bukan fiil amar Yang ya? pertanyaannya adalah yang menunjukkan kalimat ini itu menunjukkan sebuah pertanyaan. Itu mana? Kalimat mana yang menunjukkan pertanyaan? Aabawabu. Aabawabu.
Ah, iya, mana hamzahnya? Ini ya. Hamzahnya ini Umi yang menunjukkan dia kata tanya. Hamzah apa huruf? Huruf tanya. Artinya apakah ya? Ya, apakah. Terus kemudian Umi lihat lagi, perhatikan. Abwabu as-sayaroh. Nah, ini jenis kalimatnya sama tidak? Sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakiro tidak? Perhatikan baik-baik. Ciri dari nakiro apa? Ciri dari ma'rifah apa? Ma'rifah itu khusus, nakiro itu umum. Kira-kira apa? Ya, akhiran itu. Bukan akhirannya yang menjadi fokusnya untuk membedakan dua kalimat ini, dua kata ini. Mm-mm. Ada yang mau bantu jawab? Al-Ma'rifah. Sudah makrifah Ustazah. Al-Ma'rifah yang Alif lam. Karena Apa ada alif yang- lam. As-sayarat. Al-Sajarot. Bedanya apa antara abu-abu sama sayaroh? Sama-sama manut. Sama marifah bukan? Yuk, siapa yang bisa membantu? Abu-abu jamak ya Ustazah? Abu-abu memang jamak. Ya, saya tuh dia karena alif lam dia ma'rifah. Bukan itu. Pertanyaannya apa Ustazah? Afwan baru nyimak. Mudhof ilai. Itu mudhof ilaih saya itu maftuhati gitu saja. Siapa tadi ya? Perbedaan antara abu-abu dan as-sayaroh itu apa? kira sama Ma'rifah. Dia taksir, jamak taksir dan saya itu dia mufrad Mu'annas. Mufrad mu'annas. yang ada tamar butonya. Bukan itu yang dimaksudkan. Perbedaan bukan itu. Nakiroh. Yang Iya, ini nakiro nakiroh. yang mana? Sama-sama Nakirohnya. nakiroh. Yang Nakirah nakirohnya yang mana? Yang Umi, nakiroh yang siapa? pakai yang khusus itu yang pakai as-sayaroh. Iya, kalau khusus itu berarti ma'rifah ya. As-sayaroh ma'rifah. Nah, terus nakirohnya yang mana? Yang Maftuhati. abal. Ya, Abawa. abu-abu. Abawa. Abu-abu itu disebut dengan nakiro atau masih umum. Berarti dua kalimat ini kan tidak sama. Ya, kalau tidak sama berarti nggak boleh sama-samanya dhamma. Ya, kecuali dia di sini saya rotun. Nah, atau di sini al-abwabu. Ya, baru dia sama-sama dhamma, sama-sama kasrah, sama-sama fathah boleh. Nah, kalau melihat jenis kalimat seperti ini kan awalnya tidak ada harokatnya. Nah, kita sudah bisa tahu di sini ini bentuknya kalimat apa. Bahwa di sini kalimatnya bentuknya adalah mudhof ilaih. Isim yang disandarkan dengan isim lain yang nanti akan menjadikan atau menimbulkan makna baru. Kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Kita lihat ya. Di awal ini tidak dilekati oleh alif lam kata abu-abu. Ya. Maka dia bisa dipastikan bahwa ini adalah mudhof. Sedangkan mudhof tidak boleh bertanwin. Abu-abu. As-sayyarah ya di sini mudhof ilaih. Kita udah tahu kaidahnya kemarin dan sering diulang ini di pelajaran 4 ya, nanti di murojaah lagi 4 5 kalau nggak salah. Di awal-awal dan setelah kita setiap ketemu kalimat seperti ini, kita selalu murojaah kita jelaskan lagi. As-sayyarah itu berarti di sini bukan dhammah, tapi di sini kasrah karena sebagai
mudhafun ilaih ya. Jadi mudhaf ilaih itu wajib kasroh, tidak boleh dhammah. Tidak boleh juga dengan fathah. Baik, bisa dipahami. Kemudian kalau sudah tahu artinya berarti malah lebih mudah lagi. Abu-abu tinggal memberi harokat. Oh, pintu, pintu mobil. Berarti ini pintu ini miliknya mobil, ya. Mudhaf ilaih itu salah satu maknanya dia menunjukkan kepemilikan. Nah, seperti itu. Abu 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 abwabus sayaroti maftuhati ya Ustaz. Maftuhati gitu. Harus sudah tahu dulu di sini kalimatnya bentuknya apa. Kalau sudah tahu kalimat bentuknya apa, berarti kita bisa memberi harokat ini. Ya, yang pertama ini tadi diawali dengan kalimat tanya. Berarti kita langsung fokus yang kata keduanya. Kata keduanya bukan diawali fiil, tapi diawali isim. Berarti jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu kita harus sudah bisa menganalogikan. Oh, kalau jumlah ismiyah ini berarti ada mubtada, ada khobar. Kalau khobarnya bentuknya mufrad satu, maksudnya dia tidak berupa susunan kata, maka di sini khobar itu selalu marfu. Nah, marfu itu tidak dengan fathah, tidak dengan kasroh, tapi hanya dengan dhamma dan penggantinya. Ya, dengan dhamma. Berarti di sini apa? Umi siapa? Umi Tri? Iya, Maaf. Ustazah. Berarti di sini Maftuha. ya, maftuha betul. Kalau disukunkan kita enak, nggak mikirin harokatnya itu fathah, kasrah, atau dhamma. Nah, yang ditanyakan itu kita harus tahu nih harokat terakhir ini apa. Ini berhubungannya dengan nahwu. Ya, ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari untuk mempelajari atau untuk kita mengetahui harokat akhir suatu kata. Itu ilmu nahwu. Ilmu sharaf untuk mengetahui perubahan bentuk kata dari kata yang lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita larinya ke ilmu nahwu. Jadi di sini apa harokatnya? Tinggal menentukan harokat. Harokat itu kan cuma ada 3. Fathah, dhamma, kasroh. Nah, kalau tadi itu khobar kan selalu marfu. Berarti di sini apa, Umi? Maftuhati ya. Ini sudah ada contekannya loh, dhammah loh, Umi. Maftuhatun ya, maftuhatun. Abwabu sayarati maftuhatun. Pintu-pintu mobil itu terbuka. Jadi, Umahat siapa yang bingung di sini? Di jenis soal yang nomor 3. Ya, kalau kita mencari misalnya jawaban dari buku lain atau dari jawaban-jawaban lain itu mudah ya. Tapi untuk memahamkan diri kita sendiri pada jenis kalimat seperti ini yang kita butuh usaha lebih. Kalau hanya misalnya menjawab sudah ada contekan banyak kunci jawaban ya. Nah, itu gampang. Tapi untuk memahamkan kata, jadi misalnya nanti ketemu suatu kata yang dirubah kalimatnya, itu tetap kita bisa mengerjakan. Nah, seperti itu. Misalnya di sini kalimat atau bentuk katanya kita udah nggak pernah ketemu lagi nih, asing menurut kita ya. Tetapi kita udah tahu dasarnya, kaidahnya. Insya Allah kita tidak ada bingung. Tapi kalau kita cuma misalnya jawab dari buku lain atau hal yang semisal, nah itu dirubah soalnya udah bingung seperti itu. Iya. Ya, nah jadi yang pertama yang harus kita pahami itu jenis kalimatnya. Jenis kalimatnya ini apa? Oh tadi kalimat pertanyaan. Nah setelah ada pertanyaan tadi, setelahnya itu bentuknya fiil atau isim. Nah seperti itu. Kalau bentuknya isim, ya isim, nggak bahas fiil dulu. Bentuknya isim berarti di situ nanti kita udah termasuk ada mubtada, ada khobar. Nah berarti isim ma'rifah yang terletak di awal itu disebut mubtadanya. Ya di sini abwabu sayaroti berarti dia bentuknya ma'rifah karena dia berupa mudhof ilaih. Kemudian kalau sudah ditentukan mubtadanya, ya, tadi abwabu sebagai mubtada, as-sayarati mudhofun ilaih, maka kita menentukan khobarnya. Khobarnya mana? Khobarnya maftuhatun. Nah, di sini kenapa dia marfu? Ya, di sini khobarnya berupa khobar mufrad. Maksudnya dia terdiri dari satu kata aja, tidak susunan kata, tidak berupa jar dan majrur, tidak berupa zorof, tidak berupa fiil dan yang lainnya. Maka di sini dia marfu'nya dengan dhamma kalau itu untuk isim mufrad.
Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Untuk menjabarinnya ini Ustazah ya, Masya Allah. Sebenarnya nggak ini. Yang penting kita tuh tahu pola kalimatnya, Umi. Ya, tahu pola kalimatnya. Terus kemudian biasanya dari tahu pola kalimat itu kita memahami suatu konteks materi. Jadi pahami dulu betul-betul kalimatnya. Memberikan harokat itu juga kita harus berpikir banget. Karena salah memberikan harokat berarti nanti maknanya akan berubah. Ya, seperti tadi itu misalnya abu-abu saya rotu, pintu, mobil, ini kurang tepat. Seperti Jadi itu. Apalagi maftuhatin, kasroh misalnya. Dari mana kok bisa kasroh ini jauh lagi. Itu. Barakallah fiik, jazakillah khair Umitri, insyaallah. Ini dari jawaban Umitri kita bisa banyak mengambil faedah ya. Semoga bisa dipahami. Amin ya Allah. Mohon maaf. Belum paham ini. Baik, lanjut berikutnya. Aina aqlamul al-mudari. Aina aqlamul mudarisi. Aina aqlamul mudarisi. Di Na'am. mana pulpen Pak Guru ya? Ya. Di mana pulpen Pak Guru? Oh, ini nggak ada jawabannya ya Ustazah ya? Di mana di atas nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada jawabannya berarti jawab sendiri. Bikin kalimat sendiri. Alal maktabi. Apanya yang alal maktabi? Itu pulpennya. Dia alal maktabi. Ya, kenapa pakai ya? Karena apa tadi yang jamak tidak berakal itu ya saja jamak tidak berakal disifati jamak apa? Jamak taksir yang berakal. Jamak taksir yang tidak berakal maka disifati mufrad muannas. Nah, mumtaz. Ini juga sama ya bentuknya aqlamul mudiri ya. Ini bentuknya juga mudhaf ilaih. Cara mengetahuinya gampang. Apabila kita melihat suatu kata, ada suatu kata yang kelihatannya mirip tapi tidak mirip ya. Kenapa dikatakan tidak mirip? Karena di sini bentuknya seperti nakiro, kemudian al-mudaris itu dia di sini bentuknya ma'rifah karena dilekati oleh alif lam. Nah, ini sudah gampang kita menyimpulkan bahwa kalimat ini atau kata ini ya aqlamu al-mudaris ini berarti dia bentuknya adalah mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Lanjutnya soal nomor 5, silakan. Tafadholi. Umi Nurul, tafadhol. Ainal kalabu. Kilabu. Ainal kilabu. Di mana anjing-anjing itu? Kilab. Mufradnya kalbun. Ainal kilabu. Apa? Sampingnya pas ada apa? Gimana? Ainal ada di atas tadi tentang kilab ada nggak? Nggak ada ya. Adanya himar. Berarti misalnya di mana dia ada di depan rumah, mereka ada di depan rumah misalnya. Ya, di depan apa sih? Mama. Iya, di sini kalau al-kilab itu domirnya pakai apa, Umi? Kilab.
apa ya? Huwa Ustazah. Sebentar Mi izin 2 menit. Ainal kilabu apa Ustazah? Iya fil mudafati. Iya, Fil. Apa itu? Mudafati Ustazah. Haqi berarti maksudnya. Hadiqati. Fil hadiqati. Fil hadiqati. Ya. Apa itu artinya? Di mana kilabu apa Ustazah? Anjing-anjing. Oh, Ya. mana anjing-anjing itu dia di dalam Hadiqah itu di taman. oh, di mana anjing-anjing itu dia ada di taman. Nah, ya. Berikutnya silakan. Ainal hamiru. Berarti ini pakai yang hamiru ya, Sada? Karena ada ya. Ainal, iya, hamiru. Ainal hamiru hiya fil falahi. Ya, Fil. Lapangan apa ya? Ainal. Iya, kalau fil falahi berarti Petani apa nih? Iya. Berarti harus sekarang ya. Kalau di lapangan apa ya, Ustaz ya? Mal'an. Iya, Fil. Iya, fil mal'ab. Iya, Fil mal'abi. Nah, Mal'ab. Nah, lanjut, silakan. Hai, saya Ustazah. Aina Ya, silakan. kutubuki ya Maryamu, di mana kitabmu wahai Maryam. Dia itu kan hiya fil ikut buku-bukunya. Ada nggak di atas tadi yang ditanya Maria? Iya, ada. Hiya fil fasli. Iya. Fil fasli. Fasli. Oh, ini ya, nomor 6 ya. Mungkin saya. Iya. Tadi. Di sini Boleh. tulisannya hiya fil fasli. Fil fasli boleh, fil maktabi boleh. Baik, Hasan. Lanjut berikutnya. Saya saja. Iya, silakan. Aina dafatarol tolab Tiru. labi Dafatiru. dafatirul tolabi Tulabi. Dafatiru tulabi. Aina dafatirul tulabi Yang masuk kotaknya yang aina dafatiru tulabi. Aina dafatirul tulabi. Dia di buku catatan ada dia fil fasli, ada di kelas. Iya. Baik, ya fil fasli. Nah, boleh. Siap. Lanjut berikutnya 9. Nomor 6 catat. 9, silakan nomor 9. Yang Indro. Panadikul sogi roti. Nah, ini kan sama-sama ma'rifah nih. Alif lam, alif lam. Berarti harokatnya sama apa beda? Ma'rifah. Ini ma'rifah, ini ma'rifah. Jadi harus sama ya, domah-domah. Gimana? Hotel-hotel yang kecil itu.
hotel kecil. Ustaznya di sini nggak ada hotel-hotel kecil. Sogir kecil apa itu dekat? Sohiro itu kecil. Nggak Nah, apa-apa, iya, mungkin beda kalimat. Sogir, iya hotel kecil. Di sini nggak ada. Ya, dijawab aja terserah Erang. Jawabnya gimana? Nah, Misalnya gimana? Al-Funduki di Kita pakai Jakarta. domirnya ya, kata gantinya. Oh iya, iya. Iya, misalnya hotel itu. Iya. Di Iya, Jakarta. misalnya iya, iya Amamasuki misalnya ya. Oh, di pasar. Amamasuki, Bukan bukan di pasar. di depannya pasar. Bukan pasar. Amamasuki. Iya. Dia Amamasuki. Ya, Nah, dia depan pasar. nah, lanjut berikutnya satu nomor lagi, nomor 10. Aku saja, saya Ustazah Heni. Kan. Liman hadihil liman hadihi al-qalamu al-jadidatu Aklamu. Kofnya sukun. akol ya. Liman hadihi aqlamu al-jadidatu milik siapakah pena ini? Ia lil tolibati. Iya. Ia lil tolibati. Milik Iya. para siswa. Iya, litqolibati. Ia lit tolibati. Nah, pakainya mu'anas ya, cuma mu'anas lagi. Sorry. Iya, Ustazah. Iya, litqolibati. Ia lit tolibati. Nah, Ia asal tidak. lil Ia li tolibati. Ia Litqolibati. lit tolibati. Asal. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakillah khairu saja. Amin wa iyyakum. Baik, kita jelaskan dulu ya beberapa hal. Di pelatihan yang pertama, ya, soal nomor 1, ya, ainal kutubu jadidatu. Kemudian soal nomor 2, liman hadhil buyutul kabirah. Kemudian soal nomor 3, abwabu sayyaratu. Ainal aqlamu. Soal nomor 4, aina aqlamul mudarrisi. Kemudian nomor 5 tidak ada, ainal kilabu, ainal hamiru, aina kutubu ki, aina dafatirut tulabi, ainal fanadiqus sagirati. Kemudian liman hadhil aqlamul jadidatu. Ya, yang Ana beri warna biru. Ini namanya sifat mausuf atau naat man'ut. Ya. Naat man'ut. Kemudian berikutnya lagi kita lihat soal nomor 3 di sini. Abwabu sayyarat. Abwabu sayyarati, kemudian aqlamul mudiri, terus kemudian
dapat tirut tulabi kutubi ini juga mudhof ilaih. Nah, ya. Yang Ana beri warna merah ini namanya mudhof. Bentuknya adalah mudhof ilaih. Nah, kalau yang ini sudah ada warnanya ini bentuknya mufrad ya. Kalimatnya maksudnya tidak seperti yang natman seperti itu. Nah, umat yang perlu diperhatikan atau yang perlu diingat, jika ada kalimat yang sama seperti ini, misalnya di depannya dilekati alif lam, kemudian isim yang kedua juga dilekati oleh alif lam, maka sudah bisa dipastikan ini adalah naat dan man'ut, yakni isim dan yang disifati. Jadi kalau seperti ini maka harokatnya sama-sama dhamma, misalnya kalau ini ya. Misalnya ketemu lagi nanti sama-sama kasroh atau sama-sama fathah. Seperti itu. Jadi tidak mungkin mereka misalnya satunya al-kutubu, al-jadidatunya fathah atau kasroh. Itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin seperti itu. Nah, kemudian kalau yang untuk bentuknya mudhaf-mudhafun ilaih seperti ini abu-abu sayyarah. Kita perhatikan. Yang pertama, ini tidak dilekati oleh alif lam, maka dia seperti apa? Sepintas seperti nakiroh. Ya, tidak dilekati oleh alif lam. Kemudian yang kedua, di sini dilekati oleh alif lam berarti di sini dia ma'rifah. Maka kalau melihat kalimat seperti ini sudah dipastikan ini adalah bentuknya mudhaf ilaih. Karena mudhaf itu tidak boleh beralif lam atau dia juga tidak boleh bertanwin. Ya, berarti di sini dia dhamma saja atau fathah saja atau kasroh saja. Tergantung nanti dia di kalimat itu didahului oleh huruf apa. Kalau dia dahului oleh huruf jar berarti dia kasroh. Kalau didahului oleh inna berarti dia fathah. Adapun mudhafun ilaih isim yang terletak setelah kata mudhafnya itu berarti dia mudhafun ilaih. Maka di sini wajib majrur dengan kasroh. Ya, majrurnya dengan kasroh. Intinya wajib majrur karena nanti ada yang majrur dengan ya, majrur dengan apalagi yang sudah kita pelajari di nahwu. Ya, intinya seperti itu. Nah, maka kalimat setelahnya ini pasti menjadi khobarnya. Ya, kalau khobarnya mufrad itu dia tidak mungkin kasroh. Tidak mungkin juga dia fathah karena tidak ada apa-apa di awalnya itu, tidak ada huruf apapun yang menyebabkan dia kasroh dan fathah. Seperti itu. Jadi cara untuk mengidentifikasi kalimat itu sebenarnya mudah, Mahat ya, asal tahu akar katanya itu apa. Baru kemudian kalau kita sudah tahu artinya berarti tinggal mengharokati. Kalau nggak tahu artinya berarti kita wajib tahu mencari di kamus online. Begitu ya. Ya, pelan-pelan semoga bisa dipahami dan senantiasa terus murojaah. Jadi begini, tipe-tipe orang belajar itu macam-macam ya, ummahat sekalian. Ada yang sekali dijelaskan itu dia langsung nyambung. Ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali belum paham-paham juga. Artinya begini, apabila kita memiliki kemampuan yang seperti itu, nggak nyambung-nyambung, maka kita harus ada usaha lebih dari diri kita. Misalnya teman-temannya ini murojaahnya cukup 1 kali dalam 1 pekan. Nah, kita harus tingkatkan, kita harus 3 kali murojaah. Setelah belajar, sebelum belajar, dan di tengah-tengah pembelajaran. Maksudnya di tengah-tengah pembelajaran itu sebelum jauh hari. Ya, misalnya kelas kita hari Selasa. Ya, kelas kita ini hari Selasa. Afwan, Senin ya. Hari Senin. Berarti setelah pembelajaran ini jangan langsung tutup kitabnya. Dibuka dulu barang sebentar 15 menit minimal. Dipelajari apa yang udah kita pelajari bersama. Ya, 15 menit. Cukup. Oh, ternyata sudah paham seperti ini. Di murojaah. Kemudian di tengah menuju hari Senin berikutnya, paling tidak hari Kamis atau hari Jumat itu kita harus murojaah lagi. Ya, Kamis atau Jumat udah murojaah lagi, mempelajari apa yang udah kita pelajari dan membaca apa yang akan kita pelajari. Taib, menghadapi hari Senin berarti paginya ya atau malamnya terserah ummahat, yang bisa mengatur dan mengkondisikan waktunya adalah umat sendiri. Itu juga wajib dimurojaah yang kemarin dan yang akan dipelajari. Karena pelajaran bahasa Arab itu terus bersambung. Terus bersambung.
yang udah kita pelajari nggak akan mungkin kita tinggalkan begitu saja. Pasti kita akan temui di kalimat-kalimat lain atau di pembelajaran lain. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga dengan usaha kita yang maksimal untuk mempelajari bahasa mulia ini, Allah mudahkan kita untuk memahami setiap pelajaran yang kita jalani bersama. Ya, intinya harus ada usaha lebih dari kita apabila kita termasuk orang-orang yang nggak paham-paham dengan sebuah materi. Ibaratnya jangan mengalir aja. Jadi resolusi tahun 2025 kita harus punya target ya. Ya walaupun kita semuanya umahat, misalnya sudah usia lah baksa, tapi harus ditingkatkan lagi. Gitu ya. Jangan ibaratnya santai karena sudah ngorbanin waktu, ngorbanin materi, semuanya ya. Nah, maka kita juga harus lebih giat lagi. Semoga yang sedikit ini juga merupakan nasihat untuk anak pribadi. Ya, pengajar itu belajarnya harus lebih banyak daripada yang para pesertanya. Seperti itu. Ya. Barakallahu fikunna jami'an, apa yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian kesalahan mutlak milik anak pribadi dan syaitan tentunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai pelajarnya. Semoga Allah berkahi halaqah kita. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Kita cukupkan halaqah pada hari ini. Semoga Allah berkahi halaqah kita dan memudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya umat Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan saja.